Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa, NIM 2119026 dari kelompok Kompre kelompok kedua. Saya akan menjelaskan mengenai kisah hidup Nabi Muhammad dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Nabi Muhammad SAW memiliki ayah yang bernama Abdullah ibnu Abdul Muthalib dengan ibu bernama Aminah ibnu Wahab yang berasal dari Bani Zuhrah. Ayah beliau wafat ketika beliau berada di dalam kandungan kurang lebih saat berusia 2 bulan, sementara ibu beliau wafat ketika beliau kurang lebih berada pada usia 6 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi, di mana saat itu kota Mekah sendiri merupakan daerah Arab yang sangat masyhur saat itu, di mana menjadi pusat perdagangan dan juga pusat peribadatan, di mana orang-orang banyak mengunjungi Ka'bah sebagai tempat beribadah saat itu. Nah, pada saat itulah ada namanya tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham, yang dimana yang ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu, namun karena atas izin Allah didatangkan burung ababil yang kemudian melempari tentara dari Raja Abraham tersebut dengan batu-batu dan kerikil-kerikil yang berasal dari api neraka. Dikisahkan berasal dari api neraka. Kemudian tentara tersebut kalah, begitupun juga gajah-gajah yang mereka bawa. Untuk itulah tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan sebagai tahun gajah. Pada bangsa Mekah saat itu juga dikenal bahwa orang tua dari si bayi tidak langsung menyusui anaknya, maka anak tersebut dititipkan pada ibu susuannya. Nah, untuk itulah Nabi Muhammad saat itu juga dititipkan pada ibu susuannya yang saat itu yaitu bernama saat itu bernama Halimatun Sya'diyah yang berasal dari suku Sa'ad, di mana Halimatun Sya'diyah merawat Nabi Muhammad hingga kurang lebih berusia 4 tahun. Yang kemudian pada usia 4 tahun terjadi peristiwa di mana malaikat Jibril turun dan kemudian membelah dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dan hal-hal yang tidak baik dari dada atau hati Nabi Muhammad. Nah, sehingga pada saat itulah karena ketakutan tersebut Almatun Syadiyah, ibu susuan dari Nabi Muhammad, mengembalikan Nabi kepada orang tuanya. Dan juga pada saat Nabi, dikisahkan juga pada saat Nabi berada di kampung tempat ibu susuannya tersebut, kampung tersebut menjadi daerah yang semakin berkembang, di mana domba-domba semakin banyak, susunya, rumput semakin hasil-hasil panen semakin melimpah dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, sayang sekali ibunya hanya dapat merawat sebentar dan juga ibunya kemudian wafat pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Yang kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakek yang sangat menyayanginya, yaitu Abu Talib. Di mana saat diasuh oleh kakeknya ini, Nabi Muhammad hanya diasuh sampai saat usia kurang lebih 8 tahun karena kakek beliau juga wafat saat itu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Nah, pada saat bersama pamannya inilah Nabi Muhammad mengalami berbagai perkembangan. Nah, diajar dengan berbagai bidang. Salah satunya Nabi Muhammad diajak untuk mengembala domba, kemudian juga diajar dalam perdagangan. Nah, pada usia 20 tahun, Nabi Muhammad mengikuti peperangan yang terjadi di Arab saat itu dengan nama Perang Siffin. Kemudian pada perdagangan, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat kukuh dalam perdagangan dan sangat mampu dalam berdagang gitu. Nah, untuk itulah nama beliau yang masyhur dalam perdagangan kemudian terdengar oleh seorang perempuan kaya dan juga janda yang bernama Khadijah. Dan beliau pun melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya, dan Nabi Muhammad menerima lamaran tersebut sehingga perempuan yang bernama Khadijah yang berusia kurang lebih 35 sampai 40 tahun dengan Nabi Muhammad yang berusia 25 tahun kurang lebih saat itu menikah, dan Nabi Muhammad memberikan kurang lebih 500 dirham sebagai sebagai 500 dirham sebagai maharnya, yang merupakan pemberian dari pamannya juga, Abu Talib.
Nah, pada beristrinya beliau dengan Khadijah, beliau mempunyai 6 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Namun sayangnya 2 orang anak laki-laki tersebut meninggal saat masih berusia kecil. Dan 4 orang anak perempuan Nabi Muhammad, Zainab, Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ikut dengan beliau pindah beragama Islam sewaktu beliau juga memperoleh yang namanya wahyu beliau, dan ikut juga hijrah ke Madinah. Saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun terjadi sebuah bencana besar, banjir besar, sehingga Ka'bah menjadi porak-poranda. Nah, saat itulah terjadi perdebatan di antara kepala-kepala suku di Mekah tersebut. Bagaimana cara peletakan Hajar Aswad yang dikenal sebagai batu yang sangat berharga saat itu di Ka'bah. Nah, untuk itu seorang pemuka di sana, Muawiyah, eh, Abu Umayyah, yang memberikan sebuah saran, jika seandainya esok pagi ada seorang yang pertama kali masuk ke Ka'bah ini, dialah yang akan mengambil keputusan terkait bagaimana peletakan Hajar Aswad tersebut. Nah, saat itulah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali di pagi hari itu datang ke Ka'bah, sehingga Nabi Muhammad lah diminta sarannya. Dan Nabi Muhammad dengan bijaknya memberikan sebuah saran, di mana saat itu pemuka agama diberikan sebuah kain dan diletakkan Hajar Aswad tersebut di atas kain tersebut, dan pemuka-pemuka agama itu memegang ujung-ujung kain tersebut dan meletakkan bersama-sama Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Saat itulah penduduk semakin yakin dengan kepintaran dan keuletan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW saat berusia kurang lebih 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 1 sampai 5, di mana beliau menerima di Gua Hira. Namun saat itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk membaca saja. Untuk itu ulama mengambil kesimpulan, yaitu Imam Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan bahwa saat itu Nabi Muhammad belumlah menjadi rasul. Belum memulai ke awal kerasulannya, di mana saat itu Nabi Muhammad baru saja diperintahkan untuk membaca, belum untuk menyampaikan bacaannya kepada orang-orang. Saat itulah Nabi hanya membaca saja. Karena ketakutan Nabi akan kedatangan malaikat Jibril yang tiba-tiba datang dengan bentuknya yang luar biasa, tidak bisa terbayangkan, Nabi pun langsung berlari kepada istrinya dan menyampaikan apa yang terjadi saat itu. Di mana Nabi Muhammad saat itu sedang bersendiri di Gua Hira, merenungkan perangai-perangai dari umat Mekah saat itu yang sudah sangat jahiliyah, di mana banyak sekali permasalahan dan akhlak-akhlak tidak baik yang bertebar, pengerusakan, kebodohan, perzinahan, pencurian dan lain sebagainya. Itulah Nabi bertafakur di Gua Hira, dan kemudian turunlah wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai surat Al-A'la ayat 100, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, istri beliau Khadijah pun mengajak beliau untuk datang ke salah satu pemuka agama dan meminta pendapat beliau. Nah, pemuka agama tersebut menyampaikan bahwa itulah tanda awal kerasulan Nabi, karena pada zaman sebelumnya pernah disampaikan bahwa akan datangnya atau munculnya seorang rasul dari dari Bani Quraisy ini, yang akan menjadi rasul penutup sebagai rasul terakhir. Kemudian barulah turun lagi surat, karena Al-Alaq 1 sampai 5 tadi hanya menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca saja, barulah setelahnya turun lagi Quran surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang telah didengarnya. Nah, untuk itulah Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diterimanya saat itu kepada orang-orang terdekatnya, seperti kepada saudara dan keluarga-keluarganya saja. Salah satunya yaitu kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menyatakan kerasulannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak sekali para sahabat lainnya, seperti ada Khadijah istri beliau, kemudian dari kalangan Buddha, Harits, Bilal, kemudian dari para sahabat Abu Bakar dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah karena sahabat yang sudah mulai banyak
masuk Islam kurang lebih ada belasan. Untuk itulah Nabi Muhammad membuka pendidikan Al-Quran pertama yang ada, yaitu pendidikan di Al-Arqam, di mana di rumah salah satu sahabat. Di sana Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana tentang ketauhidan, kemudian bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana menghadapi cobaan sekaligus rintangan yang nantinya akan mereka hadapi sewaktu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelahnya lah barulah turun Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 yang menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, saat inilah Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara terang-terangan, menyampaikan dakwahnya. Kemudian pada saat inilah diketahui oleh banyak umat, di mana Nabi Muhammad kemudian berdakwah di Bukit Syafa sampai 2 kali, kemudian juga mengadakan jamuan di rumahnya dan mengajak orang tetangga datang. Kemudian juga banyak sekali orang yang tidak mau masuk Islam. Salah satunya orang yang sangat menentang beliau adalah pamannya, yaitu Abu Lahab, yang bahkan beliau mencela Nabi yang merupakan keponakannya sendiri gitu saat itu. Nah, kemudian turun lagi surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada dengan lebih terang-terangan lagi. Pada Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 tadi, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarganya dan orang terdekatnya. Nah, pada Al-Hijr ini Nabi Muhammad diperintahkan berdakwah terang-terangan kepada semua kaum, semua masyarakat atau semua orang yang ada di Mekah saat itu. Nabi Muhammad memerintahkan di sini banyak sekali perintah, di antaranya memerintahkan memisahkan yang hak dan yang batil, memerintahkan untuk kembali lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan berhala dan lain sebagainya. Nah, saat itu banyak sekali orang-orang yang tidak mau. Salah satu penyebab orang-orang tersebut tidak mau adalah karena mereka tidak ingin kehilangan yang namanya harta benda, kekayaan mereka dan kekuasaan mereka, dan juga perdagangan berhala yang mereka lakukan. Nah, kemudian juga karena kebencian orang-orang tersebut yang melihat Nabi Muhammad yang semakin berani berdakwah secara terang-terangan, hingga pada suatu hari ada salah satu orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut menusukkan pedang, namun salah seorang sahabat melindungi Nabi. Sahabat tersebut bernama Harits ibnu Abi Hara, sehingga beliau wafat dan menjadi syuhada pertama saat itu yang wafat, yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Penyiksaan tidak hanya sampai saat itu, banyak sekali budak-budak dan banyak sekali kaum muslimin yang disiksa, terutama yang berasal dari kalangan budak. Salah satunya juga ada Bilal bin Rabah, dan juga ada Kahab dengan keluarganya yang kemudian disiksa, yang dimasukkan ke dalam air panas. Kemudian Bilal yang dibentangkan di tempat padang pasir yang sangat panas. Dan kemudian ada seorang nenek yang kemudian ditusuk dengan pelepah korma, sehingga menyebabkan beliau adalah menjadi orang yang pertama kali sebagai syahidah, perempuan pertama kali yang wafat karena dibunuh dalam agama Islam, dan yang bernama Sumayyah. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata bahwa demi Allah, tidak meskipun sebanyak apapun cobaan atau siksaan yang beliau terima, beliau tidak akan berhenti berdakwah sekalipun. Beliau akan memperjuangkan kebenaran itu sendiri sampai Allah lah yang mencabut nyawa beliau nantinya. Kemudian semakin banyaklah orang yang masuk Islam, kurang lebih ada 50 orang, sehingga saat itulah karena penyiksaan yang luar biasa dari bangsa Mekah, Nabi Muhammad mengajak untuk sahabat hijrah ke Habsyi. Kemudian diajak 17 orang sahabat terlebih dahulu hijrah ke Habsyi dan ini dinamakan sebagai hijrah pertama pada tahun kelima kenabian Nabi Muhammad. Kemudian hijrah kedua ke Habsyi dengan membawa 102 orang untuk hijrah ke sana. Dan kemudian kenapa Nabi Muhammad mengambil Habsyi sebagai tempat hijrah pertama beliau? Karena beliau beranggapan bahwa Raja Habsyi saat itu raja yang adil, jadi dapat melindungi para kaum atau umat terdahulu saat itu. Nah, kemudian
Raja tersebut juga pernah mengalami yang namanya penghasutan dari bangsa Quraisy yang kemudian datang, kafir Quraisy yang datang ke Habsyi yang menghasut terkait Nabi dan juga terkait pengikut Nabi yang hijrah ke sana. Namun dari Raja Habsyi sendiri tidak terpengaruh. Dan kemudian malah salah seorang pemimpin kaum di sana berbicara dan akhirnya masuk pemimpin kaum tersebut masuk ke agama Islam. Nah, pada tahun ke-6 kenabian masuklah Umar bin Khattab ke agama Islam, salah satu sahabat terdekat dari Nabi. Nah, Umar bin Khattab dan Hamzah Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi, yang kemudian keduanya sangat melindungi Nabi saat itu. Namun karena melihat semakin banyak sekali orang-orang yang masuk agama Islam, kemudian kafir Quraisy pun melakukan embargo dan pemotongan yang semakin besar, penyiksaan semakin besar, di mana tidak diizinkannya perdagangan dengan orang Islam di Mekah, tidak diizinkannya perkawinan, pendidikan dan lain sebagainya. Untuk itulah karena sudah sangat terdesak sekali, Nabi Muhammad pun mengajak sahabat untuk hijrah lagi ke salah satu kota, yaitu kota Taif. Namun sayang sekali di kota Taif ini malah masyarakat penduduknya lebih kejam lagi dari kota Mekah. Mereka tidak menginginkan kedatangan para umat Islam tersebut dan mengusir umat yang bahkan belum sampai di sana. Untuk itulah Nabi pun menghadapi embargo dan pengepungan tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Nah, pada masa embargo ini juga terjadi 2 peristiwa menyedihkan yang dialami Nabi, di mana paman yang beliau paling sayangi yaitu Abu Talib dan juga istri beliau Khadijah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Nah, pada saat inilah Nabi Muhammad mengalami namanya peristiwa Isra Mi'raj, di mana kurang lebih tahun ke-10 kenabian, tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diangkat ke Sidratul Muntaha dan diberikan perintah sholat dan bertemu dengan berbagai nabi di setiap tingkatan langit. Kemudian diberikan perintah sholat dan kemudian Nabi kembali lagi ke Mekah. Nah, namun saat itu perintah sholat tersebut yang 50 kemudian dipotong jadi 5, dan Nabi langsung menceritakan kisah tersebut meskipun secara akal tidak dapat diterima langsung oleh para sahabat saat itu. Nah, kemudian pada tahun ke-7 sekitar tahun ke-12 kenabian, kemudian datang para penduduk Yatsrib yang mendengar dakwah Nabi saat itu yang saat itu berdakwah mengenai haji, sehingga penduduk tersebut tertarik, yang kemudian beliau pun mendengar lebih jauh dan berdiskusi lebih jauh dengan Nabi, sehingga orang-orang tersebut kurang lebih berjumlah 12 orang menyatakan keimanannya kepada Nabi dan berjanji akan membawa lebih banyak lagi penduduk Yatsrib ke Mekah. Nah, dengan janji beliau itu saat itu dinamakan sebagai Baiat Aqabah 1. Kemudian selanjutnya datang lagi penduduk Yatsrib, kurang lebih 72 orang mendatangi Nabi Muhammad, dan terjadilah perjanjian Aqabah 2, di mana mereka juga mengakui keimanan mereka dan berjanji dan mengajak Nabi Muhammad pindah ke Yatsrib, berjanji untuk memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada Nabi maupun kepada para sahabat yang datang nantinya, atau para penduduk Islam yang datang nantinya ke kota Yatsrib atau Madinah. Nah, dengan hal tersebutlah Nabi Muhammad memutuskan untuk pindah ke Madinah dan hijrah ke Madinah, mengawali periode penyebaran Islam, periode Madinah. Nah, saat pindah ke Madinah lah beliau mengalami berbagai hal lebih banyak lagi. Ada yang mengalami mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, yaitu kaum pendatang yang beragama Islam dan kaum Muhajirin yang kaum Madinah sendiri, mempersaudarakan, kemudian mengarahkan piagam Madinah yang berisi mengenai peraturan terkait orang Islam dan orang kafir. Kemudian juga mengalami berbagai peperangan, salah satunya perang Badar dan lain sebagainya. Kemudian
Kemudian Nabi Muhammad SAW dan juga beliau mengalami perang Uhud, di mana perang ini yang memukul mundur para orang yang kafir. Nabi Muhammad SAW juga kurang lebih saat itu Nabi Muhammad mengadakan haji wada, dan saat itulah Nabi mengalami yang namanya sakit, dimana saat itu beliau masih meminta Abu Bakar untuk memimpin sholat, dan juga masih memerintahkan untuk Usama ibnu Zain untuk pergi ke Romawi dan menyebarkan Islam, memperluas wilayah menyebarkan Islam. Namun sakit beliau semakin bertambah. Nah, saat itulah kurang lebih pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah atau tahun 632 Masehi, 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, saat beliau wafat, banyak sekali para sahabat yang tidak percaya akan wafat atau meninggalnya beliau, dimana salah satu sahabat yaitu Umar yang tidak percaya akan beliau wafat mengatakan bahwa akan memenggal kepala siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad wafat, karena tidak terimanya beliau bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Banyak sekali saat itu para sahabat yang tidak mempercayai wafatnya beliau. Bahkan Bilal bin Rabah, orang yang pertama kali mengazankan azan di masjid, tidak lagi datang ke kota tersebut karena mengingatkan kesedihan akan wafatnya Nabi Muhammad di kota Madinah. Kemudian pada saatnya Nabi Muhammad wafat, Bilal pun pernah mengalami namanya kejadian mimpi. Dalam mimpi tersebut dikatakan bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa tidak rindukah Bilal pada Nabi Muhammad, karena beliau tidak pernah mengunjungi pusara beliau, dan beliau juga minta beliau untuk kembali lagi azan. Kemudian juga salah satu sahabat bahkan sangat ingin sekali menyium Nabi Muhammad sebelum beliau dimasukkan ke dalam kuburan. Baik, itulah kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad dari beliau lahir sampai wafat. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.